Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita mata kuliah adalah Comparative Public Administration atau perbandingan administrasi publik. Dan topik kali ini adalah topik yang paling fokus di dalam administrasi publik, itu adalah birokrasi. Teman-teman semua harap maklum dan harap memahami bahwa ternyata kalau berbicara comparative public administration, birokrasi ini menjadi tren masa kini, gitu kan. Artinya ada beberapa hal yang harus perlu kita pelajari, gitu kan. Banyak orang mengatakan bahwa birokrasi itu adalah sesuatu yang amat sangat jelimet. Bahkan mungkin juga teman-teman semua di birokrasi hari ini berkali-kali saya sampaikan, karena memang kita di bulan ini dari mulai Februari sampai Maret, sekarang sudah mulai April, mengalami beberapa perubahan dalam pemerintahan kita. Pemerintahan dalam artian bukan pemerintahan yang berubah, tapi pola pikir birokrasinya masih birokrasi yang seharusnya bisa melayani, yang seharusnya bisa memberikan pelayanan yang bagus. Ternyata ini dengan kejadian yang hari ini alami di kegiatan kita di birokrasi, itu ada beberapa kendala, tidak hanya di perguruan tinggi, tidak hanya di pemerintah daerah, bahkan di dunia usaha juga mengalami perubahan birokrasi yang amat sangat besar gitu. Dan ini barangkali kenapa temanya menarik di birokrasi. Pada prinsipnya kalau kita lihat di beberapa sumber bahwa birokrasi yang terjadi di kita itu karena memang kita mengalami apa yang disebut perubahan paradigma. Dari mulai perubahan paradigma on public administration, new public management, new public service, sampai ke dynamic government. Dalam birokrasi yang klasik itu, kata Mozelis itu adalah the existence of a system of control based on rational rules. Dan rational rules itu kebanyakan berawal kepada apa yang disebut organizational culture atau juga organizational struktur. Struktur kita tuh seharusnya tidak lagi berpikir miskin struktur kayak fungsi harusnya, tapi kenyataannya kita malah gemuk struktur dan bahkan juga menjadi miskin fungsi. Padahal di birokrasi seharusnya bahwa organizational struktur itu bagaimana dia prosesnya menjadi bagus, bagaimana memaksimalkan efisiensi dan efektivitas. Birokrasi ini pada dasarnya adalah apa yang disebut bahasanya dari Pak Miftah Toha, itu adalah bagaimana cara kerja yang rasional, cara kerja yang impersonal, dan cara kerja yang legalistik. Nah, cara kerja rasional itu memang pada prinsipnya dari meja ke meja yang berproses. Tidak mungkin sebuah kegiatan, tidak mungkin sebuah surat misalkan contohnya itu langsung kepada pimpinan puncak ya, top manager. Pasti melalui yang disebut lower, middle, sampai kepada top manager. Tapi barangkali yang paling penting adalah bagaimana dia memangkas birokrasi yang seharusnya mungkin harus ada SOP-nya, harus ada aturannya. Surat itu misalkan datang kira-kira berapa berhentinya gitu ya. Misalkan di sana berapa hari atau jam berapa hari lah, seharusnya kan berapa jam mereka bisa melakukan satu disposisi surat. Apakah ini suratnya itu adalah surat biasa, apakah suratnya itu dinas atau rahasia, bahkan mungkin dianggap emergensi begitu. Nah, dalam birokrasi yang hari ini kita lakukan ini memang sudah dikembangkan mulai tahun 1821 ya oleh Reicher von Sains, ya, bahwa birokrasi itu adalah cara kerja yang tadi rasional, impersonal, dan legalistik. Nah, selanjutnya birokrasi yang paling kita sering kita dengar gitu ya, bahwa ini sebenarnya birokrasi itu sebenarnya bukan tujuan tapi alat bagaimana sebenarnya kekuasaan itu bisa berjalan dengan baik, supaya demokratis, supaya muncul mungkin oligarki, bukan otorisasinya yang salah kan itu. Jadi teman-teman semua, bahwa birokrasi itu pada prinsipnya adalah kata Max Weber gitu ya, bahwa yang paling penting birokrasi klasik itu yang disebut bahasa kita adalah the right man in right job, the right man in right place. Nah, dalam kesempatan beberapa dekade ini menurut saya, mohon maaf,
ada pergeseran yang seharusnya the right man in the right place, the right man in the right job, malah the wrong man in the wrong place, bahkan ditambah the wrong time. Kalau ternyata itu terjadi, birokrasi yang seharusnya bisa dilakukan, bisa melayani dengan baik, bisa melayani dengan tulus, itu harus diupayakan. Kalau kita lihat di organisasi di luar pemerintah atau juga mungkin maksudnya di swasta atau juga di BUMN, dibandingkan, mohon maaf kalau mungkin ada yang menyinggung yang saya lakukan atau saya sampaikan. Contohnya saja, kalau kita ke kelurahan, ke pemerintah daerah gitu, apa yang pertama pada saat kita mau dilayani bukan what can I do for you, tapi bahkan ditanyanya mau ke siapa Pak, mau apa Pak gitu. Harusnya nggak begitu seperti itu, harusnya ditanya apa yang perlu saya bantu, begitu harusnya. Nah, nah, kenapa ini saya lantarkan? Coba kalau teman-teman atau misalkan bapak-bapak semua coba dicek di organisasi pemerintahan dengan organisasi yang di luar pemerintahan atau bahkan di organisasi publik. Coba di bank, pada saat dia masuk selalu dia dilontarkan kalimat every day, everything full smiling. Tersenyum, dibukakan pintunya oleh security, disampaikan oleh satpam itu, Ibu, Bapak mau ketemu siapa? Mau ke teller atau ke CS, gitu, customer service. Setelah itu kita mengambil untuk antrian dan kita mendapatkan antriannya dan kita dilihat. Kira-kira saya dapat nomor berapa? Oh ternyata ini baru nomor 5, saya dapat nomor 10. Berarti ada beberapa menit, kali saja mungkin satu orang 3 menit lah pelayanan. 3 kali 5. Berarti kurang lebih saya harus menunggu beberapa menit. Nah, setelah melayani itu dan kita tiba giliran, apa yang dia ucapkan? Pasti mungkin mengatakan selamat pagi, selamat siang, bahkan mungkin selamat sore. Itu ditanyakan, Bapak, Ibu, apa yang perlu saya bantu? Setelah itu cerita banyak, akhirnya terima kasih Bapak Ibu sudah datang ke sini dan mohon maaf kalau pelayanan kami itu tidak memuaskan. Dan berdiri dan diantarkan. Nah, sementara mohon maaf kalau tersinggung gitu ya. Kalau di pemerintah daerah pada saat datang masyarakat, apa yang terjadi dalam birokrasi kita? Datang, kita lagi cuek nih begini tiba-tiba nih, tiba-tiba yang datang, tiba-tiba Pak, sebentar, saya masih sibuk, sebentar ya. Setelah itu baru ditanya nanti, Bapak mau perlu apa? Gitu. Bukan begitu sebenarnya, apa yang perlu saya bantu? Karena masyarakat itu sebenarnya tidak hanya membutuhkan pelayanan yang hanya bersifat fisik, tapi bagaimana kata orang Sunda someah, ramah. Ditanya, oh Bapak Ibu, mohon maaf, tadi Bapak Ibu menunggu. Nah ini yang sebenarnya dalam birokrasi, sehingga orang kalau ingin cepat dalam pelayanan, apa yang disebut terkenal dalam bahasa birokrasi adalah yang disebut uang pelicin, gitu ya, uang semir, uang tutup mulut. Kalau dalam bahasa teman-teman saya, karena saya mungkin orang Garut asli, berpikir uang japrem, uang uang tutup mulut, uang komitmen gitu ya. Padahal sebenarnya dalam pelayanan itu nggak ada main belakang. Harusnya kalau orang yang paling duluan datang, dia yang dilayani. Sehingga orang itu akan tahu berarti saya adalah orang yang pertama datang dan saya harus dilayani dengan baik. Nah, dalam birokrasi ini beberapa hal yang memang ada kecenderungan bahwa perilaku dari, dan memang tidak salah orang berbicara kalau dalam birokrasi orang mengatakan begini, maaf administrasinya, orang berpikir administrasi itu kenapa uang gitu. Padahal dalam pandangan saya, mungkin yang bergelut atau juga mungkin saya mempelajari ilmu administrasi publik, administrasi itu bukan hanya uang sebenarnya. Ada proses, ada kegiatan, ada kerjasama, ada tujuan. Yang ujung-ujungnya mungkin ya pernah mengenal yang the 6M, man, money, material, machine, method, market, dan machine. Ya salah satunya memang ada money, tetapi kan tidak semuanya kalau berbicara kalau orang administrasi terus bersabarahagen kata orang Sunda, berapa gitu. Sehingga ini menjadi hal yang kalau berbicara administrasi ujung-ujungnya duit. Birokrasi itu berbelit-belit. Sehingga orang itu sudut pandangnya perlu dirubah. Kalau sudut pandangnya mindset nggak dirubah, jadi orang tuh lebih senang dengan shortcut gitu ya. Jadi dia lebih senang main belakang gitu, main sogok. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu diperbaharui. Karena ternyata di dalam comparative public administration ini, kata Peral Hedy itu atau juga dari prismatic society-nya,
Riggs itu bahwa memang kerangka berpikir kita tuh masih masih kata Max Weber itu teori birokrasi itu ada teori yang melengkapi, salah satunya dominasi-dominasi. Ada yang disebut salah satu bentuk hubungan kekuasaan itu di mana penguasa sadar akan haknya dalam memerintah, dan juga kita sebagai masyarakat itu juga berkewajiban untuk melakukan pelayanan. Tapi pada prinsipnya dominasi yang terjadi itu malah menjadi bahaya. Memang dalam Max Weber mengatakan bahwa ada 3 dominasi, ada harismatik dominasi, bahwa keabsahan bentuk hubungan kekuasaan itu bersumber pada kualitas pribadinya. Makanya kalau kita sering membandingkan, saya lebih senang dilayani Anu karena dia ramah. Makanya keberhasilan itu sebenarnya tidak berhubungan dengan seseorang sebenarnya, tapi berhubungan dengan sistem gitu. Nah, tapi sistem juga bisa baik kalau orangnya juga baik kan begitu. Nah, itu. Yang kedua, berhubungan dengan tradisional dominasi. Ini bentuk hubungan kekuasaan yang diperoleh keabsahan karena bersumber dari tradisi, karena dia turun menurun. Jadi kalau dalam pelayanan itu karena dia memang anak pejabat, mantan pejabat, atau anak ningrat, anak keturunan siapa gitu ya. Padahal sebenarnya dalam birokrasi itu nggak boleh kalau orang itu dilayani karena memang kekuasaan, tapi dilayani karena memang dia perlu dilayani dan merupakan kebutuhan. Dan yang ketiga adalah legal rasional dominasi, melihat keabsahan bentuk hubungan kekuasaan itu karena memang berdasarkan sumber formal, aturan formal. Jadi kalau memang dia ada aturannya, ada keinginannya, ada kebutuhannya, ada hal-hal yang perlu dilakukan, sebenarnya pemerintah perlu melakukan seperti itu. Nah, berkaitan dengan cara tadi, ciri-ciri dari dari yang disampaikan oleh di awal saya, the Weberian birokrasi itu apa yang disebut tadi, adanya derajat spesialisasi yang tinggi, adanya struktur kewenangan yang amat hierarkis, ada hubungan antara anggota bersifat impersonal, cara pengangkatan berdasarkan kecakapan teknis gitu ya, bukan berdasarkan duk-dek kata orang Sunda, kan harusnya duk-dik atau dik-duk. Duduk dulu dapat baru di pendidikan, atau pendidikan dulu, atau jangan kalimatnya harus pakai kekuasaan, harus nepotisme, harus pakai KKN, itu yang nanti salah gitu. Dan yang paling penting dalam the Weberian birokrasi ini cirinya adalah pemisahan urusan dinas dari urusan pribadi, dipandang menjadi pelaksanaan menjadi urusan-urusan yang lebih efisien ketimbang yang lainnya. Nah, teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, bahwa menurut Max Weber bahwa suatu birokrasi cenderung ditandai dengan adanya beberapa hal. Salah satunya hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan secara tertulis, hubungan kewenangan antar posisi ditata secara sistematis di sini, dan pengangkatan dan promosi diatur juga berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan di sini menurut saya jangan kesepakatan karena dia memiliki hubungan kekerabatan, kekeluargaan, tidak, tapi dia adalah sebenarnya dia memiliki kapasitas, memiliki kompetensi yang ada. Nah, juga pelatihan dia berdasarkan juga tentang berbentuk upah atau juga gaji dan bahkan yang lain-lainnya. Nah, yang paling penting sebenarnya teman-teman semua dalam kita membahas birokrasi dalam comparative public administration ini, yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya menurut Elbrow bahwa birokrasi itu harus rasional organisasi. Jadi birokrasi itu sebagai organisasi yang rasional, masuk di akal itu. Aktivitasnya itu mengacu pada pertimbangan rasional, bukan pertimbangan intuisi gitu ya, atau berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan yang namanya rasionalisme. Yang kedua adalah birokrasi itu berdasarkan yang namanya jangan pemborosan, jangan inefisiensi. Birokrasi itu harus efisien. Birokrasi itu tidak boleh ada beberapa penyakit-penyakit yang dilakukan. Salah satunya penyakit kita adalah patologi birokrasi kita, semangatnya adalah bukan memperkaya masyarakat, tapi malah memperkaya diri sendiri. Sering birokrasi itu tidak efisien karena masyarakat tidak merasa dilayani dengan baik. Berikutnya, bahwa birokrasi itu adalah sebagai administrasi publik. Bahwa birokrasi dalam hal ini diartikan bagaimana mengelola sumber daya publik, bagaimana civil servant-nya, bagaimana pegawai negeri, bagaimana ASN-nya, aparatur sipil negaranya melayaninya dengan baik. Hari ini sudah ada aturan dari kementerian bahwa kita pegawai negeri tidak boleh mudik gitu kan. Berarti ada aturan sanksi-sanksi, atau juga sebelumnya juga pegawai negeri tidak diperbolehkan memiliki atau menggunakan mobil-mobil dinas gitu untuk kepentingan pribadi. Nah, ini juga perlu dilakukan oleh para aparat kita gitu kan. Selanjutnya, birokrasi itu sebagai administrasi yang dilaksanakan oleh para pegawai. Birokrasi as administration by official. Nah, hampir birokrasi yang ada itu selalu yang salah adalah bawahan.
yang benar adalah atasan. Kalau seperti ini, padahal kalau berbicara kewenangan dan tanggung jawab yang disebut authority and responsibility, yang bisa dibagi itu kewenangan. Kalau tanggung jawab tetap ada di atasan. Jadi kalau dia diberikan kewenangan, pasti sesuai dengan tanggung jawabnya. Tapi kalau tanggung jawab itu diberikan kepada seluruhnya, nanti kita nggak bisa mengontrol, si pimpinan nggak bisa lagi memahami bagaimana unity of direction, unity of command, seperti itu. Selanjutnya, birokrasi sebagai organisasi. Nah, yang paling penting bahwa organisasi ini adalah harus betul-betul formal, betul-betul jelas, letak kendalinya jelas, sistemnya terencana, penugasannya jelas, orang-orangnya bekerja tuh dengan apa, siapa, bagaimana, apalagi berdasarkan kinerja-kinerja individu yang harus dilakukan. Selanjutnya, birokrasi juga di sini adalah bagaimana yang disebut modern society, masyarakat yang modern. Bagi masyarakat modern, keberaturan itu merupakan suatu keniscayaan, pada kemestian. Jadi kenapa pada saat masalah COVID-19 ini Indonesia begitu sangat mungkin lambat, mungkin barangkali. Ada yang sudah berhasil seperti Jerman, ada yang sudah berhasil seperti Korea, dan juga seperti Vietnam. Kenapa? Karena mereka itu disiplin gitu kan, disiplin aparatnya, disiplin masyarakatnya. Bahkan ini yang sebenarnya harus kita pelajari. Kalau Amerika Serikat mengalami satu ketidakteraturan, bahkan termasuk Italia juga, karena mungkin Italia dengan kita mirip-mirip, senang gabung, senang sehingga mungkin COVID-nya tidak. Nah, ini merupakan masyarakat modern yang bisa memahami bahwa ternyata negara itu harus bisa mengatur seperti itu. Nah, birokrasi dapat dimaknai sebagai suatu sistem kerja yang berlaku dalam suatu organisasi. Dia bisa mengatur ke dalam, dia juga bisa mengatur keluar. Nah, ini barangkali apa yang perlu dilakukan sebenarnya dalam menyikapi COVID-19 di birokrasi kita. Jadi sesungguhnya bahwa seharusnya birokrasi itu bagaimana memperbaiki efisiensi administrasi, bagaimana menimbulkan dampak-dampak yang sebenarnya tidak terlalu riskan di masyarakat. Nah, tentang bantuan, tentang mungkin kepedulian, tentang sekarang mungkin banyak sekarang mengatasnamakan pemerintah, memberi bantuan APD lah, memberi bantuan apa. Pemerintah juga harus tetap menjaga stabilitas birokrasi pemerintahnya. Mungkin hari ini tidak terlampau kelihatan dampaknya, tapi kalau ini sudah melampaui menjelang pertengahan bulan puasa, sebentar lagi lebaran, birokrasi ini akan terasa karena masyarakat sudah mulai merasa bahwa ada nggak kehadiran pemerintah di dalam melayani masyarakat ini. Terutama pemerintah mungkin sudah pernah mengatakan bahwa akan ada bantuan mungkin sebesar Rp500.000 kan gitu ya per anggota keluarga. Itu yang terpapar, yang terdampak gitu. Tapi ternyata ada sinyalemen yang lain mengatakan kalau dia positif. Ya, kalau memang seperti itu juga masyarakat juga harus memahami, kenapa tidak tepat sasaran itu, kenapa semua dipilah-pilah. Karena yang terpapar, terdampak tuh mungkin ada yang sebut OTG, ada yang mungkin juga orang yang diawasi, bahkan yang kalau kita lihat kan beberapa istilah yang menurut saya harus kita cermat memahaminya ya. Jangan sampai nanti kita kegiatan itu selalu trial dan error kan gitu ya. Ya, ini yang menurut saya bagaimana ODP, bagaimana mungkin PDP, bagaimana suspek gitu kan. Dan mudah-mudahan kita dalam birokrasi ini masyarakat bisa memilah. Dan yang paling penting dalam birokrasi ini adalah jangan terlampau membebani sebenarnya anggaran. Yang tadinya mungkin anggarannya untuk melayani masyarakat, hari ini mungkin lebih banyak ke perekonomian, mungkin lewat ke makanan gitu kan, seperti itu. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang paling penting sebenarnya bagaimana menjadi kalimat yang sentimentalnya gitu ya. Kalaulah kita ingin birokrasi ini baik, coba berguru kepada negara-negara yang sudah melakukan beberapa perubahan. Salah satunya adalah bagaimana merubah mindset.
Itu yang paling penting. Karena kalau hanya merubah struktur, merubah sistem administrasi, menurut saya kita paling jago dalam membuat satu kebijakan. Tapi ternyata implementasinya yang memang ternyata tidak konsisten. Nah, kenapa perlu dirubah mindset? Karena mindset itu adalah pola pikir kita, budaya kita, yang kalau dalam birokrasi itu adalah constant kultur itu budaya. Karena kita tidak, negara kita sudah termasuk negara yang sudah berkembang dan kadang mungkin ingin menuju ke masyarakat yang lebih maju, negara maju. Kita bukan under development, kita mungkin development, tapi juga bukan negara courts, negara-negara maju. Dalam comparative public administration, kita memang juga berharap apa yang disebut foreign aid, bantuan-bantuan luar negeri. Hati-hati juga kalau dalam rangka kita mau mereformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu sebenarnya yang paling penting bagaimana mereformasi kelembagaannya dan mereformasi sumber daya manusianya. Kalau hanya mereformasi aturannya, sumber daya manusianya masih orang tersebut atau masih budaya seperti itu, menurut saya agak susah untuk bisa bangkit dalam mengembangkan birokrasi, apalagi di tengah pandemik COVID-19 ini. Mari kita sama-sama mudah-mudahan dalam membahas birokrasi ini harus dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, tidak boleh saling menyalahkan, tapi juga tidak boleh juga anti kritik gitu kan. Birokrasi itu sebenarnya harus siap menerima kritik dari masyarakat. Karena kalau orang mengkritik itu tanda sayang terhadap pemerintah. Justru kalau orang banyak memuji, barangkali itu yang sebenarnya akan meninabobokan pemerintah. Jadi barangkali mari kita sama-sama di dalam mata kuliah komparatif public administration ini kita berusaha untuk memotivasi sejauh mana masyarakat itu menjadi mitra dan juga mungkin bisa menjadi stakeholder yang betul-betul memumpuni. Karena kita juga mungkin sebelum ditutup ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ada beberapa perubahan mungkin di mata kuliah lain yang juga pernah dibahas. Dulu kita hanya mengenal yang disebut namanya triple helix. Dalam birokrasi itu pasti dunia usaha nanti dia memberikan bantuan dengan cara CSR atau bisnis, dan masyarakat juga menerima dampaknya, dan sementara pemerintah membuat regulasi. Tapi hari ini sudah berubah, tidak diperlukan lagi triple helix tapi pentahelix. Pentahelix itu bagaimana ada yang disebut A, B, C, G, F, M. Bagaimana akademisinya memberikan kontribusi, memberikan narasumber, memberikan naskah-naskah akademik, yang namanya social brief. Ada juga bagaimana membuat kebijakan-kebijakan. Dan yang kedua adalah bagaimana bisnis. Artinya dia memberikan juga kontribusi, dia juga memberikan CSR, dia memberikan bantuan-bantuan yang ada hubungannya dengan hubungan dengan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah community. Itu adalah masyarakat. Kita dididik bahwa masyarakat itu juga berdaya, jangan diperdayakan, tapi juga masyarakat dilibatkan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah government. Pemerintah itu juga harus menaungi seluruh, karena tujuan pemerintah itu sudah jelas, ada 4 tujuan negara itu. Bagaimana melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kehidupan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan selanjutnya finance di sini adalah bagaimana mungkin juga organisasi di dunia yang sebenarnya memberikan bantuan-bantuan itu ya. Baik itu kalau dulu mungkin kita terkenal dengan IMF, hari ini kan Bank Dunia, ADB gitu kan. Dan organisasi internasional yang lain. Dan yang terakhir adalah media. Dan media ini penting sekali. Media yang paling baik adalah media yang mencerdaskan, bukan memprovokasi, sehingga kita menjadi tercerdaskan. Nah, ini sebenarnya yang harus dihimpun di dalam subtema birokrasi kita di mata kuliah Comparative Public Administration. Barangkali mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di luar kegiatan ini, dan insya Allah mungkin disambung lagi di tema yang lain di mata kuliah Comparative Public Administration. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.